tenang Pak Ustadz. Terima kasih dikasih nasihat banyak sama Pak Ustadz. Aku jadi bisa tenang. Make host dah. Kita bisa mulai. Nanti bantu doa ya Pak Ustadz nih, hari ini suami di MRI. Hari Kamis hasil PA-nya keluar. Terus mudah-mudahan bisa kemo dan kemudian kemonya hasil respons dari kemonya positif. Bagus. Amin. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Wabil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah dulu agar semua usaha ikhtiar dari Ibu Ani untuk Bapak berhasil, lancar, dan sesuai dengan apa yang diusahakan. Mari kita hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. اللهم اشف مرضاه واشف عاجلا لا يغادر سقما. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نستعين. صراط المستقيم. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Baik. Sampai mana kita belajarnya? Sampai mana ya? Oh iya. Saya bolos nih waktu itu ya. Itu apa namanya, kobar. Itu ya. Pro, terakhir Pak. Apa? Tunggu. Nah, kita ini dulu nih. Latihan dulu. Oh ya, latihan betul. Review dulu. Nah, ini surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Yang pertama, alhamdu. Alhamdu itu isim, fi'il atau harf? Isim. Oke, kemudian lillahi ada li. Li. Apa li? Harf. Kemudian Allah. Allah itu apa? Isim. Oke, isim. Nomor 4, alladzi. Isim. Oke, kemudian khalaqa. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. As-samawati. Nomor 6. Isim. Wal ardi. Wawunya. Harf. Harf apa seperti ini? Kalau di tengah-tengah. Harf nyambung. Atof. Harf nyambung. Ya pokoknya seingatnya aja jawab. Iya benar. Ingatnya harf nyambung, Pak. Ya nyambung. Yang penting nyambung ya. Iya benar. Baik, kemudian nomor 8 al-arba. Isim. Sim. Kemudian nomor 9 wa.
Harf. Harf. Ja'ala nomor 10. Fiil. Fiil. Nah, Iya. ini fiil ya. Nah, jadi gini, harf atau kata sambung ini akan menyambungkan kata yang sama. Jadi kalau fiil madhi sama ke fiil madhi juga. Fiil mudhari ke fiil mudhari juga dan seterusnya. Isimnya ke isim juga. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, ja'ala ini mau nyambung kemana nih? Disambungkan kemana? Jala. Nomor Sejajar dengan kholaqah. Nah, ke khonako, ke sini, ke nomor 5. Kholaqah. Gitu ya. Jadi kalau ada harf atau kata sambung, mencari jenis kata yang sama. Ya, mencari jenis kata yang sama. Jadi kalau isim sama isim, fi'il madhi sama fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il mudhari. Ini nggak boleh berbeda. Nyambung itu nggak boleh beda. Ya, baik. Kemudian nomor 11, al-zulumati. Isim. isim. Oke, sim. Kemudian wa. Wa. Harf. Harf. Kemudian, nah kalau an-nur 13. Isim. Isim. Berarti an-nur ini nyambung kemana? Apa Pak? Nyambung An-nur, kemana? an-nur nyambungnya kemana? Lamati. Ya, ke az-zulumati. Kan sama-sama isim. Dulu mati. Oh Ya, iya. jadi nggak jauh-jauh. Jadi harus sama. Kemudian, iya. Paralel ya, Pak. summa. Fiil. Summa itu artinya kemudian. Kemudian harf. Harf. Oke, harf. Kata sambung juga ini harf ataf juga. Kemudian alladzina. Isim. Kemudian kafaru. Fiil. Fiil. Kemudian nomor 17 wawunya. Isim. Kemudian nomor 18 bi. Harf. Rabbi. Isim. Fiil. Robbi. Isim. Tim. Tuhan. Isim. Kan ada bi. Oh Bi. iya. Habis harf. Itu kan harf itunya jar kan? pasti, ya, Harf jar isim. itu pasti diikuti oleh isim. Isim. Nomor 20 him. Isim. Isim juga. Kemudian ya ampun. Fiil. Fiil. Fi'il apa ini? Mudori. Yang mudhari, betul. Kemudian yang wawunya. Jamak. Isim. Isim ya. Isim. Isim apa? Kata ganti. Oke, kata ganti itu bahasa Arab. Istilahnya. Domir. Iya, isim domir. Isim domir. Berikutnya kita bikin tasnya sama jam. Mukramun. Mukramun kalau tasnianya apa? Ini kan mufrad ya. Kalau mufrad itu selalu akan menggunakan tanda asli, kalau rofa menggunakan dhamma, kalau jar menggunakan kasroh, dan bila nasab menggunakan fathah. Sekarang kalau tasnia, isim Lagi cari contekan tuh Pak. Sama saya Udah belum? isim tasnia itu kalau rofa pakai apa? Alif. Pakai alif. Kalau begitu bunyinya apa? Mukramani. Mukramani. Baik. Kemudian kalau jar itu isim tasnya pakai apa? Wow. Ya. Pakai ya. Jadi bunyinya apa bunyinya? Mukramaini. Ini. Baik. Kemudian nasabnya juga menggunakan Ya. ya juga. Bunyinya Mukramaini. Baik. Sekarang jamak. Karena ini mudzakkar, maka jamaknya jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar itu rafa'nya menggunakan tanda apa? Wawu. Sehingga bunyinya menjadi Mukramuna. mukramuna ya. Mukram. Baik, kemudian kalau jamak mudzakkar jar menggunakan tanda apa? Ya. Ya. Jadi bunyinya Mukramina. Mukromina. Oke. Kemudian kalau nasab, jamak mudzakkar kalau nasab pakai apa? Ya. Ya juga. Maka bunyinya menjadi Mukramina. Baik, sekarang bikin tasnya lagi, tapi untuk yang muannas. Tak marbutoh dikasih apa namanya? Kalau ada tasnya pasti menggunakan alif bila rofa. Taknya sudah enggak lagi marbutoh ya, karena sudah disambung dengan alif. Maka bunyinya di sini Muharramatani. Muharramatani. Oke. Kemudian kalau jar
bunyinya? Muharramataini. Kalau nasab. Muharramataini. Muharramataini. Sekarang jamak muannas. Tinggal ditambahkan alif sebelum ta dan taknya dibuka. Maka kalau rofa bunyinya? Muharramatun. Oke. Kalau jar? Muhammadatin. Kalau nasab? Matin. Matin. Oke. Mas Bibis tuh ya, Oke, berikutnya sekarang bikin pola-pola, silakan dipersiapkan dulu contekannya. Pola-pola. Ya, Pola-pola. contekannya. Nah, ini pola satu dulu. Satu. Kalau satu rumusnya AU. AU. Badala. Badala. Terus mudhari'nya Ya Zulu. badalu. yabzulu. Yabzulu. Nah, ada ya-nya ya. Badala yabzulu. Terus fi'il amrnya apa bunyinya? Ngikut sini. Ubzul. Ubzul. Karena Ubzul. fi'il amr harus berkaca pada mudhari ya. Sekarang untuk pelakunya mana bunyinya? Belum nemu nih. Bazilu. Bazilun. Ada yang belum ketemu contekannya? Iya, belum Bazilun. ketemu itu. Bazilun. Contekannya hilang nih Ambi. Ya udah, kamu apa? Pola seminggu gini ya Ambi. Aduh, apalagi 2 minggu. Udah ketemu belum Ambi? Ketemu nggak apa-apa deh. Yang penting sampai itu fi'il amr dulu. Yang penting hadir, Ambi. Bazilun ya. Jadi kalau makna subjek itu semuanya sama, mau pola berapa aja sama. Tinggal dipanjangkan huruf pertamanya pakai alif, kemudian huruf kedua, huruf tengahnya itu di kasroh. Oke, nemu. Nah, udah ketemu? Wah, kayak nemu harta Harta karun. karun. Harta karun. Ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, kemudian makna objeknya gimana? Ada ma, ada mimnya. Khali. Mabe. Khalikun makhluk. Mabzulun. Mabzulun. Iya. Baik, sekarang ini pola keempat juga. IA, rumusnya IA. IA. Tarigo. Tari'a. Terus mulai. Tari'a. IA berarti Ya. Yasra'u. Yatsra'u. Yatsra'u. Terus fi'il amrnya gimana? Itra. Dari amar Itra. Terus orangnya, pelakunya? Khaliku. Tari'un. Tari'un. Terus isim yang bermakna objek. Makhluk. Matru'un. matru'un. Oke, matru'un. Ya, matru'un. Baik, sekarang pola kedua, AI. AI. Tahona. Terus mudhari'nya? Yaskinun. Yaskinu. Ya, jangan ditanwin ya, nggak boleh. Karena fi'il. Oh, iya benar. Yaskinu. Terus fi'il amrnya? Iskin. Terus makna subjeknya, pelakunya? Khalikun. Sakhinun. Oke, sakhinun ya. Sakhinun. Terus isim makna objek. Makhluk jadi mas kunun. Kunun. Baik. Sekarang yang lebih dari 3 huruf. Ini berapa huruf dulu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. 5 ini tambahannya 2. Ini kira-kira tambahannya apa sama apa? Huruf tambahannya. Hamzah dan nun. Hamzah sama nun. Baik, sekarang bunyinya. Jazama. Injazama. Terus mudhari'nya?
Yan Ya, jazimu. yang koza, Yan jazimu. Yanjazimu. Yanjazimu. Tinggal ditambah ya. Hamzahnya yang di depan dibuang diganti ya. Kemudian sebelum terakhir di kasroh. Yanjazimu. Yanjazimu. Oke. Sekarang fi'il amarnya. Injazim. Injazim. Isim makna subjeknya ini gampang. Munjazimun. Munjazimun ya. Kalau pelaku itu sebelum terakhir ini kasroh. Kalau objeknya sebelum terakhir fathah. Jadi bunyinya Munjazamun. jazamun. Baik, tadi huruf tambahannya hamzah sama nun. Hamzah dan Nun nun. sama Huruf nun. aslinya adalah Ja, Ja, za, mim. mim. Jim, za, mim. oke, jim za mim. Baik, sekarang berikutnya berapa huruf? 5. Oke, 5. 5. Tambahannya pasti 2. Apa tambahannya? Hamzah dengan Hamzah Hamzah sama tak. sama tak. Baik, sekarang bunyinya. Istafazo. Fadho. Ihtafadha. Terus mudhari'nya? Iya. Yastafizun. Yastafizun. Tun. Jangan ditanwin ya. Fi'il nggak boleh tanwin. Terus fi'il amar. Istafiz. Ta, Ihtafil. Kemudian pelakunya. Muhtafizun. tafitun. Objeknya. Muhtafazun. Hafadhu. Terus huruf aslinya apa? Hafadho. Oke. Hafadho. Hafadho ya. Baik, sekarang ini berapa huruf? 4. 4. Nah, sekarang tambahannya 1 pasti. Apa tambahan? Hamzah. Hamzah. Oke, bacanya? Aksaha. Aksaha. Oke, akhsya'a. Ya, akhsya'a. Baik. Kalau ingat kalau 4 huruf tuh mudhari'nya pasti depannya dhamma. Yu. Jadi Yusya'a. kasroh sebelum terakhir. Tetap kasroh ya. Ya, sama. Yukhsyi'u. Yang mudhari sebelum akhir fathah itu kalau yang berawalan tak. 5 huruf yang Oh iya, berawalan betul. tak. Kalau ini Iya, tetap iya. sama, kasroh Tetap. juga. Yukhsyi'u. Sekarang fi'il amarnya, fi'il amar. At. Ikhsin. Ya. Ikhsyih. Oh, akhsyih. Akhsyi'. Aksih. Akhsyih. Susah ya mengucapkannya. Akhsyi'. Oke, ribet. Akhsyih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting paham. Isim mana subjeknya? Ayo. Subjeknya. Muhsyi'un. Oh, syi'un. Ya, oh, syi'un. Mana objeknya? Muhsya'un. Muhsya'un. Huruf pastinya apa saja? Hamzah. Kok Hamzah? Sya'a. Oh, terus shin, Sya'a. terus Ain. Oke, jadi Ain. ini kalau Oh iya, ain. kalau kita misalkan nih baca Quran terus ada isim, kemudian depannya ada mim dhamma, lihat sebelum terakhir. Kalau sebelum terakhirnya itu kasroh, jadi kan menunjukkan makna pelaku ya, makna subjek. Berarti ya kita ngartikan yang Melakukan. yang apa terserah yang gitu ya. Kemudian kalau di sini mim dhamma kemudian di fathah sebelum terakhir berarti kalau ngartikan yang di. Cuman gitu aja jadi ya. Yang atau yang di. Jadi gampang nanti kalau misalkan musaddiqun lima ma'ahum. Berarti yang membenarkan. Dari kata sodako benar berarti musaddiqun yang membenarkan. Itu tinggal di diatur-atur sendirilah gitu ya. Kalau musaddaqun berarti yang dibenarkan. Betul yang dibenarkan.
Jadi tinggal apa namanya? Tinggal diputar-putar sendiri sesuai dengan pola. Mudah kan? Kalau tahu rumusnya itu gampang aja mau. Kalau tahu rumusnya gak? Masalahnya rumusnya sering hilang itu loh. Terpelajar. Oke, nah sekarang ini nih Eropa nih. Aduh, Itu apa ya? Irop ya. besar. Itu Masih inget Eropa nggak sih? Eropa itu apa? masih belah Yang perubahan akhiran. bunyi pada akhir kata. Pergantian pada akhir. Oke. Terus kemudian gini, kata itu kan ada 3 ya, isim, fi'il, harf ya. Ya. Kemudian ada yang ternyata ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Iya. Ya. Yang bisa berubah disebut apa? Mabni. Mabni. Ini gini, perubahan apa perubahan itu? Mu'rob salah ya. Bukan, perubahan itu apa istilahnya? Irob. Irop. Berarti kata yang bisa berubah? Mu'rob. I'rab. Nah, gitu ya. Heeh. Iya, kalau perubahan itu i'rab, berarti yang bisa berubah itu mu'rab. Mu'rob. Yang nggak bisa berubah mabni. Nah, yang nggak bisa berubah apa namanya? Maaf? Yang diingat ini Irop ya. Oke. Ya, Irop. Nah, sekarang gini. Kan ada 3 tuh, isim, fi'il, harf. Kalau harf itu pasti apa? Mabni. 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 Pasti mabni. Hmm. Kalau fi'il itu yang mabni ada 2, fi'il madhi sama fi'il amar. Ya, fi'il madhi sama fi'il amar. Jadi kalau mudhari Yang bisa pasti- berubah pasti bisa berubah. mudhari. Yang bisa berubah hanya mudhari. Mu'rob mudhari. Oke. Kemudian isim ya. Isim pada dasarnya hampir mayoritas bisa berubah. Hampir mayoritas bisa berubah. Hanya ada beberapa yang tidak bisa berubah. Kita ingat 3 aja ya. 1 isim dhamir, kata ganti. Itu pasti tidak bisa berubah. Oke. Ya, berarti apa? Ya. Dipanggilnya apa? Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Oke, mabni. Mabni. Tuh, yang pertama dhamir ya, isim dhamir kata ganti. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu seperti ini itu gitu ya. Hada, hadihi, dzalika, tilka, Ulaika, zalika, haulai. Nah, haulai. itu adalah kata tunjuk. Isim isyarah. Isim isyarah itu pasti mabni. Mabni. Yang ketiga isim mausul. Isim mausul itu seperti alladzina, allati, ya kan? Man yang artinya orang yang, kemudian ma yang artinya apa yang, itu semuanya namanya isim mausul. Jadi untuk yang isim yang tidak bisa berubah kita ingat 3. Yang inti itu ya. Isim dhamir kata ganti, kemudian isim isyarah kata tunjuk, dan yang ketiga adalah isim mausul. Mausul. Man, ma, alladzi, alladzina, allati ya. Itu semua tidak bisa berubah. Oke, sekarang ini potongan kalimat ini. Wa antum anhu ghafilun. Ghafilun itu artinya orang-orang yang lalai. Ghafilun itu artinya orang-orang yang Lalai. kalau boleh tahu antum apa artinya antum? Saya. Kamu, Anda. Kalian. Kalian. Oh ya, kalian. Kalian, Pak. Kalian banyak gitu ya. Antum. Kemudian apa artinya an? Bahwa. Dari. Kalau yang bahwa itu pakai hamzah, pakai an. Kalau ini an, pakai ain. Ya. An itu termasuk salah satu harf jar. An itu termasuk salah satu dari harf jar. Harf jar. Oke, kalau hu apa hu? Dia. Nah, ya, dia. Oke. Sekarang untuk menyelesaikan sebuah kalimat, langkah apa yang pertama kali kita harus lakukan? Banyaknya jumlah kata. Menentukan ismiyah, isim, fi'liyah atau ismiyah. Ya, atau ismiyah dulu. Langsung kita terapkan di dalam kalimat ini. Kalimat ini termasuk ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ya, ismiyah. Ismiyah. Apa patokan yang membuat kita menentukan bahwa ini adalah ismiyah? Mana? Dimulai dari apa yang ismiyah.
Mana yang diperhitungkan sebagai yang paling depan? Antum, Sorry. Oke. Predikatnya di belakang, penjelasannya di belakang. Ya, nanti dimulai predikatnya dari dimulai dulu. Jadi isminya. menentukan ismi atau filia itu adalah tergantung permulaannya, kan gitu kan? Subjeknya. Sekarang permulaannya di mana? Awalnya mana? Antum. Oke. Antum. Antum itu apa? Isim atau fi'il? Fiil. Sim. Is- Iya. Isim. 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 Nah, isim yang di depan itu Subjek. posisinya sebagai Subjek. subjek. Oke. Objek. Atau yang kita sebut sebagai apa namanya? Mubtada. Mubtada. Oke, mubtada. Setiap subjek itu pasti butuh predikat. Setiap mubtada pasti butuh khobar. Nah, kemarin sudah ini ya, apa namanya? Syaratnya mubtada sama khobar, syaratnya subjek predikat apa? Masih ingat syaratnya? Syaratnya rofa. Sama-sama apa? Sama-sama Rofa. isim, Sama-sama kemudian Sama isim dan sama-sama rofa. sama-sama rofa. Oke. Sekarang yang jadi mubtada, yang jadi subjeknya mana tadi? Antum. 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 Antum itu isim apa? Isim Domir. domir. Isim domir. Isim domir itu mabni atau mu'rab? Mabni. 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 Mabni itu bisa berubah atau tidak? Tidak. 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 Berarti antum itu bisa rofa atau tidak? Tidak. Tidak. Padahal dia posisinya sebagai apa? Rofa. Mubtada. Subjek. Subjek. Mutada. Subjek atau mubtada itu harus apa? Bias. Rofa. Rofa. Harus rofa. Padahal antum itu bisa nggak rofa? Enggak. Nggak bisa. Jadi kita pakai istilah apa? Apa Mahal. tuh? Apa yang kemarin tuh? Apa itu ya? Mahal. 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 Apa itu mahal? Oh, itu pasti Mahal tuh mahal. nggak murah di. Kalau mahal itu ingatnya pasar. Mahal itu artinya tempat. Oh, tempat. Ini ya, ini mahal nih. Mahal. Mahal. Jadi di sini saya bikinnya i'rab atau mahal i'rab. Kalau i'rab itu berarti jawabannya di sini mu'rab. Kalau di sininya mu'rab berarti nanti i'rabnya apa? Rofa, nasab, jar gitu ya. Tapi kalau di sininya mabni, maka di sininya mahal apa? Mahal rofa, mahal nasab itu. Ya, oke. Akan rofa gitu ya. Ya, posisinya di posisi rofa, tapi nggak bisa rofa gitu ya. Ya, bolehlah seakan-akan. Nah, oke. Iya, Sekarang virtually rofa gitu maksudnya. ya, betul. Nah, jadi antum itu apa namanya? Posisinya sebagai mubtada atau subjek. Subjek itu kan harus rofa, tapi antum itu nggak bisa rofa. Kenapa nggak bisa rofa? Karena memang sudah dari sananya mabni. Nggak bisa berubah. Karena nggak bisa berubah, kita hanya bisa mengatakan bahwa antum itu adalah mahal rofa. mahal rofa. Jadi nggak bisa rofa, tapi mahal rofa. Mahal itu tempatnya. Jadi nempati aja, tidak bisa memiliki. Tidak bisa memiliki rofa, tapi hanya menempati rofa. Ya. Pak Ustadz, itu fungsinya buat apa ya? Apa tuh? Maksudnya kita mengidentify, karena itu kan tetap sebuah kalimat kan, wa antum segala macam. Tapi kita bilang dia harusnya rofa kan, entah pakai doma, waw, alif gitu ya. Terus itu gimana nantinya kalau itu? Berubah nggak? Dia kan tidak bisa rofa. Ya, karena nggak bisa berubah, maka kita pakai istilah mahal. Kalau gitu. bisa berubah, nggak usah mahal ya rofa gitu aja. Tapi karena nggak bisa berubah, kita bilangnya mahal rofa. Jadi kalau mabni pasti mahal gitu ya? Ya gini, nanti dulu. Ya, pasti nggak bisa. Kita coba buka lagi file yang kemarin. Gini, yang 4 poin itu. Yang pertama, untuk ketentuan menyelesaikan kasus seperti ini, untuk mengisi apa namanya, mencari data masing-masing kata di dalam sebuah kalimat. Kita pertama kan langkahnya harus menentukan jumlahnya dulu, jumlah fi'liyah kah atau ismiyah kan gitu kan. Yang kedua
Untuk mengisi ini, maka kita perhatikan pada kolom kedua. Kalau kolom pertama sudah terisi, kemudian ketika sudah pada kolom kedua, bila ternyata jawabannya mu'rab bisa berubah, maka kolom ini harus terisi semua, harus penuh. Oh, Ya, kalau jawabannya di sini mu'rab, maka ini harus penuh. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana bila ternyata di sini mabni? Kalau mabni, lihat dulu, ada kita bagi dua kriteria. Kalau yang mabni itu adalah harf atau fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il amar, maka stop sampai kolom kedua saja. Tidak perlu kita ngisi kolom ketiga, tidak perlu kita ngisi kolom keempat, bahkan yang terakhir. Pasti nggak ada semua. Jadi yang terisi cuma 2 kolom pertama. Abaikan kolom 3, 4. Kalau yang mabni itu jenis katanya adalah harf atau fi'il amar atau fi'il madhi. Nah, namun untuk yang kedua sekarang, yang berikutnya, bila yang mabni itu isim, maka isim itu di dalam bahasa Arab wajib punya jabatan. Isim dalam bahasa Arab itu tidak boleh nganggur. Jadi pasti dia punya jabatan. Ya, isim itu semabni-mabninya dia pasti punya posisi. Pasti punya mahal gitu ya. Oke. Jadi, saya ulang, kalau yang mabni itu harf atau fi'il, fi'il madhi atau fi'il amr, maka cukup 2 kolom saja. Tapi kalau yang mabni itu isim, maka yang terisi harus sampai 4 kolom. Kecuali yang terakhir tidak perlu. Karena yang terakhir itu hanya dimiliki untuk yang mu'rab. Ya. Jadi yang terakhir itu hanya diisi untuk yang mu'rab. Karena tandanya tanda i'rab kan judulnya. Kalau tidak punya i'rab ya enggak bisa. Ya, bisa dipaham? Udah cuman itu aja. Cara mengisinya ini, cara mencari data masing-masing kata di dalam sebuah kalimat. Ya, kalau kita sudah familiar dengan pencarian data, mengumpulkan data masing-masing kata, maka kita tidak ada kesulitan untuk mengidentifikasi jabatan mana. Misalkan sepanjang apapun ayat itu akan terdeteksi mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya yang seperti ini, yang ada harokatnya, yang tidak ada harokatnya pun kita bisa kasih harokat, kita bisa baca. Gitu. Tapi harus membiasakan diri dulu dengan memberikan penjelasan masing-masing kata di dalam sebuah kalimat. Oke, bisa? Iya nggak? Oke, sekarang gini. Ini tadi saya ulang ya pertanyaannya dari awal. Ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Kalau ismiyah berarti ada 2 jabatan penting yang harus kita cari. Jabatan apa itu? 1, Subjek. subjek, atau yang diistilahkan dengan apa? rofa. Mubtada. Ada. Yang kedua, yang Khobar. Oke, predikatnya. Predikat. Sekarang saya mau tanya. Sekarang ini kalimat ini nih subjeknya mana? Mubtada'nya mana? Antum. Kemudian yang kedua kita mencari khobar atau predikatnya. Mana khobarnya? Cari yang rofa kan? Ketentuannya harus rofa kan? Ketentuannya khobar atau predikat harus rofa kan? Iya. Rofa itu langsung kita harus berputar nih. Rofa itu harus ada tandanya apa kan gitu. Iya. Doma. Kalau tunggal, kalau isim mufrad tandanya lemah. Doma. Kalau tasniyah tanda rofanya apa tadi loh? Yang di Alif. Alif, betul. Alif. Kalau jamak muzakkar rofanya pakai apa? Wow. Nah, itu yang kita cari. Tinggal ini dia nih, ghafilun. Berarti nanti khobarnya adalah ghafilun. Yang penting dia menyandang tanda rofa. Jadi muzakkar ya? Ya, jamak muzakkar. Jadi yang penting menyandang tanda rofa. Terserah mau kebetulan kalau misalkan dia tunggal pasti pakai dhammah. Kalau tasniyah pasti, kalau rofa itu pasti pakai alif. Kalau jamak muzakkar pakai apa? Pakai wawu. Nah, kayak gitu. Kalau dia rofa. Kalau dia rofa ini yang kita cari ya? Iya, yang kita cari rofa. Karena kita mencari khobar. Nah,
Udah ketemu kan? Seulang. Ya. Berarti ini tadi apa namanya? Jumlahnya jumlah apa? Jumlah Ismiyah. 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 Mana mubtada atau subjeknya? Antum. Antum. Tuh. Oke, mana khobar atau predikatnya? Ghafilun. Ghafilun. Nah, kalau sudah ketemu enak. Nanti kalau ngartikan, langsung dari sini lompat ke sini. Hmm. Dari sini, langsung ke sini, baru ini nanti diakhirkan aja di belakang. Oh ya, kalau gitu Ya. nomor 2 dulu. Nah, Antum. dari sini, langsung baru ini terakhir nanti. Nah, kemudian jangan lupa juga kalau hendak menyentuh ke khobarnya, ke predikatnya, kita kasih to be. Terserah mau yang penting yang enak aja, yang cocok dengan bahasa Indonesia ya. Bisa adalah, bisa itu, ya terserah. Yang penting ada to be-nya. Coba artinya antum kalian ini ghafilun orang-orang yang lalai. Coba diartikan wa antum anhu ghafilun. Artinya Dan Dan- kalian Dan kalian orang-orang to Apa be, tadi? to be-nya to be. Ghafilun apa tadi Pak Ustadz? Orang-orang yang lalai. Oh, dan kalian adalah Adalah. lalai. orang-orang yang lalai. Terus belum selesai Dari darinya. Antu darinya. An kan dari ya. Belum Darinya. selesai. Oh, Dan kalian adalah orang-orang yang lalai darinya. darinya. Oh, Nah, gitu. Coba kalau kita ngartikan apa ada yang ngurut-ngurut dari depan itu kadang nggak nyambung juga. Kalau kita Mm-mm. nggak tahu jawaban dan kalian darinya orang-orang darinya lalai. Oh. ya malah Mm-mm. kadang-kadang kita perlu mengerti Ribet. apa ya ribet. Iya. Mm-mm. Jadi akan lebih praktis kalau kita sudah tahu mana subjeknya, mana Subjek predikatnya, dan verb. mana ada, mana khobarnya. Itu akan lebih praktis, lebih enak difaham juga. Oke, nah kalau sudah tahu begitu, baru kita kumpulkan datanya. Ini ada 5 kata. Kata pertama apa ini? Wah. Wah, Oke, kata kedua apa? Antum. 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 Kata ketiga. Ghafilun. Urut dulu, urut. Oh, Urut urut. dulu. An. 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 Oke. Nah, kata ketiga. Empat. Keempat. Hu. Yang kelima. Ghafilun. Nah, ini satu kata ya. Sekarang kita urai sesuai dengan urutannya dulu. Kalau mau mengartikan silakan dibolak-balik sesuai dengan jabatannya. Tapi kalau cuma menghitung, membahas, mengurai, ya kita urut saja biar tidak sulit. Maunya apa ini? Harf. Harf apa? Arf. Istinaf. Arf. Istinaf. Istinaf, ya itu permulaan ya. Permulaan. Oh, Nah. masih inget norma. Ada contekannya. Ya. Ada ya? Jadi permulaan itu ya biar ini aja, biar melandai kalimatnya itu, biar tidak langsung curam. Nah, itu bisa diartikan, bisa tidak, bisa pakai dan, bisa juga nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Baik, kemudian harf itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Kalau mabni itu harus dilanjutkan. Mabni kan tetap ya? Fathah. Mabni fathah. Oh iya, mabni fathah. Ya, tetap itu tetap bagaimana? Tetap fathahnya wa, nggak pernah wi, nggak pernah wu gitu kan? Jadi tetap fathah dia, mabni fathah. Oke, karena harf di sini ada isinya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang yang kedua, antum, apa antum? Antum. Isim Isim apa? isim apa? Isim Mufrad. Mufrad. Ayo, isim domir. isim domir. Isim mufrad. Isim domir. Kalian ya. Oke, isim domir kita ingat lagi. Dia termasuk Kata isim yang ganti. mabni atau mu'rab? Mabni. Oke, mabni apa? Mabni apa yang sukun? Mabni fathah. Mabni sukun. Ini loh dilihat yang terakhir. Mabni Jadi bunderan namanya iya, apa lupa ini. ya sukun. Oke, kalau lihat yang terakhir saja ya. Kalau fathah ya mabni fathah, kalau sukun ya mabni sukun, kalau kasroh ya mabni kasroh gitu. Apa ya yang bisa Itu Pak, dilihat. kadang-kadang namanya masih nggak inget apa ya sukun, kasroh tuh masih Nggak apa-apa. cepat Ya, nanggepnya. silakan nggak apa-apa, buletan, bunderan. Mabni buletan. Ini buletan. Oke, nah
sekarang karena ini mabni kan, tapi kita lihat tengok dulu. Karena yang mabni isim itu kan harus punya jabatan. Ya. Jabatan. Tapi masih lanjut, kan gitu. Jabatannya apa Iya. tadi? Rafa. Eh, Subjek. Jabatannya Subjek. Subjek. subjek itu harus bukan apa? itu apa? Mubtada. Ya, mubtada. Mubtada itu harus apa? Rofa. Rofa kan? Tapi karena mabni nggak bisa rofa. Oh, Tapi jadi itu- mahal rofa. Rafa. Mahal Rofa. Oh, Mahal ya, berposisi rofa. Terus jabatannya apa? Virtual rofa. Mubtada. 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 Ada. Ini Rafa. Ada i'rabnya. Rofa. kosong. Sampai kosong Ada Oh, ya. i'rabnya. Nah, kalau, Ya, nggak usah kalau ada diisi. isinya aja. Mahal. Kalau Iya, ada. nggak usah semua pertanyaan dijawab. Kadang-kadang juga ini apa dijawab juga. Kosong. Bukan Batman. Jawabannya jawab. Oke. Sekarang nomor 3, apaan? Dari itu harf. 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 Harf apa? Harf. Sukun. Dia itu temannya min, temannya bi, gitu. Temannya Oh. al. Oh, kata sambung. Bukan, kata Harf depan. itu ya. Harf Apa? apa namanya? Harf Kata depan. dari kata depan harf jar bukan ya? Harf jar. Harf jar. Oh, harf jar. Jar. Sekarang mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Mabni. Sukun. Pokoknya kalau mabni apa nggak usah mikir. Lihat. Karena apa yang terlihat aja. Mabni sukun. Ya. Ya. Oke, ini diisi nggak? Enggak. Sekarang. Iya, Yang karena keempat. bukan isim ya. Karena bukan isim. Sekarang hu. Apa hu? Isim. Isim apa? Domir. Domir. Isim domir. Domir. Oke, isim domir itu mabni atau mu'rab? Nah, itu udah ada di atasnya tuh. Mabni sukun. Mabni apa? Habis. Doma. Mabni Oke, domah. Mabni Oh iya, domah. mabni domah. Nyontek yang dua salah ya, Pak? Nggak boleh nyontek. Iya, jangan lihat yang di atas. Mabni domah. Oke. Nah, sekarang benar. karena ini kan yang mabni ya, mabni tapi isim. Isim harus punya posisi. Nah, sekarang coba sebelumnya hu apa itu? An. Sukun. Dari. An itu harf apa? Harf jar. Oke. Jar. Jar. Tugas harf jar itu adalah mengjarkan. Gitu kan? Tugasnya harf jar itu mengjarkan isim. Nah, hu itu juga isim. Jadi Jadi mestinya hu itu harus apa? Harusnya apa? harusnya Harus sukun. Harus sebentar. mahal An itu kan harf jar kan? Ya. mahal Ya. mahal kasroh. Harf jar kan? Iya. Ya. Jar. Berarti tugasnya harf jar itu apa? Menjarkan. Menjarkan. Berarti sesudah harf jar pasti harus Isim. rofa nasab atau jar? Jar. Jar. Karena dia mabni nggak bisa jar dong. Ya. Bisanya apa? Bisanya apa? Bisanya harf. Ya, karena dia mestinya dia jar, tapi karena dia mabni nggak bisa jar. Maka kita pakai istilah apa? Mahal jar. Ya. Oh, mahal jar. Mahal Jar. jar. Karena dia nggak bisa jar, Tidak maka bisa jar. kita kasih bahasa nih mahal jar. Tuh. Oke, kenapa sih harus mahal jar? Mestinya harus apa? Oke, kenapa? Karena kenapa Dijarkan mahal jar? Oke, dijarkan. Dijarkan. Ini ada ininya nggak? Ada isinya nggak? Ada. Nggak ada. Yang terakhir tuh, filun, isim fi'il atau ha, Isim mudzakar. jamak, isim jamak mudzakkar. Oke, mu'rab atau mabni? Mu'rab. 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 I'rabnya rofa, nasab atau jar. Rafa. Rofa. Kenapa rofa? Karena dia mubtada. Mubtadanya sudah ada. Khobar. Apa namanya? Predikat. Predikat itu bahasa Atau khobar. Obat. khobar ya. Oke. Kalau dia rofa apa tandanya? Wow. Wow. Atau wow. 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 Udah selesai. Ya, jadi harus hafal semuanya tuh yang kata Nah, ini belum Kalau sendiri nggak ada yang bener
tuh diskusinya. Belum dikirim ke grup Pak, latihan yang kayak gini belum ya? Ya, Kenapa? Ada Mbak Sinta yang terakhir tuh ada, makanya aku ada contekan. Oh ada ya? Di halaman terakhir yang kemarin kirim. Iya. Iya, iya. Setelah Oh, kita kerjakan begini, kan kita bagi di grup di Ya. Ya. Kirain Bapak. Nah, kalau ngelihat di itu YouTube yang bagian ini aja yang ngulang sendiri. Jadi lama-lama nyancep. ya nanti kalau ini sudah apa ya? Sudah bagus, enak. Kalau apa kita akan tahu nih ini mana subjeknya, mana predikatnya. Dan ini kan baru mubtada khobar ya, nanti ada objek segala macam. Kita carikan kalimat-kalimat yang ada objeknya, ada sifatnya, ada macam-macam lah jabatan di dalam kalimat itu. Nah, kalau sudah terbiasa lagi ya nggak usah harokat juga bisa kita baca gitu ya. Nggak usah dikasih baris-baris tetap kita bisa baca. Oke. Pelan-pelan ya Pak, tapi nambahnya ya Pak. Wah ini pelan sekali ini. pelan. Ini pelan sekali ini. Saking pelannya itu seperti jalan di tempat. Enggak. Saking Ntar kalimatnya makin rumit, bingung. ya nanti enggak itu kan standar kan cuman mubtada sama khobar saja. Ya sudah, sekarang ini kita di ayat 39 pendek nih. Ada kazzabu, ada ayati, ada ashabu. Waduh, sudah halaman. Ada kazzabu, ayati, ashabu. Ashabu. Oke, kalau kazzabu ini fi'il atau isim? Fi'il. Oke, fi'il. Fi'ilnya fi'il apa kan? Mudhari. Mudhari. Kalau mudhari ada anita, Iya. Oh, Oh. madi. Madi. fi'il madhi. Oke, kazzabu artinya mereka telah mendustakan. Mereka telah mendusta. Mereka Kadzibu. telah Mendustakan. Oke, merekanya di mana? Wow, di depannya. Oke, Wow. di wawunya ya, wawunya. Heeh. Oke, sekarang ayati. Saya kira sudah tahu artinya ayati. Apa artinya? Ayat. 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 Nah, mungkin pertanyaan begini, ayati itu jamak atau tunggal? Jamak atau mufrad? Tunggal. Ayat. Ayat. Nah, Perhatikan di sini nih. Jamak. Sebelumnya ti panjang atau pendek? Panjang, panjang. 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 Berarti apa? Jamak atau Ada tunggal? alif. jamak. Jamak. Jamaknya jamak. Jamak. Apa? Oh iya, jama ini. Jamak. Saniyah. Saniyah. Jamak muannas. Mu'annas. Iya, mu'annas maksudnya. Jamak muannas. Berarti ayati itu artinya ayat-ayat. Ya. Ayat-ayat. Oh, iya. Karena dia jamak. Maka ayat-ayat. Oke. Ashabu. Ashabu ini artinya penghuni. Udah 31%. Penghuni. 31%. Penghuni. Oke. Ayati, penghuni-penghuni. Kalau ditanya ashabu ini fi'il atau isim? Isim. Isim. Apa cirinya? As. Ada hamzah depan. Bukan itu. Oh. Ayo. Apa? Betul, isimnya betul. Tebakannya betul. Oh. Tapi Yang lainnya apa ya? alasannya karena Yang sukun ya? Ada sukun. bukan Aduh. karena ashabu ini nyandar ke anari, jatuh. Oh, oke. Nyender. Oke, mudhaf. Oh, Oke, mudhaf kepada Menyender. anari. memang kalau hamzah wasol gitu cenderan itu ya Pak rata-rata. Yang mana? Bukan pada wasolnya Bu, ini nih. Isim yang kedua itu jar. Ini ke bawah. Kan kemarin di mana di masalah ini nih. Ini coba kita lihat di sini. Nih, tentang bab jar nih. Posisi yang harus jar nih, ya kan? Yang pertama isim yang sebelumnya terdapat harf jar. Itu harus jar juga. Yang kedua, isim yang menjadi sandaran atau mudhaf ilaih oleh isim sebelumnya itu juga harus jar. Makanya di sini kenapa anari? Karena dia disandari oleh ashabu gitu ya.
Karena di sini kan nggak ada harf jar. Untuk bisa mengejarkan an-nari kan nggak ada alasan lain karena nggak ada harf jar. Maka satu-satunya adalah karena dia menerima penyadaran dari ashabu. Dan satu hal yang juga tidak boleh kita lupakan, isim yang bersandar itu tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Makanya di sini tidak ada al ashabu tidak ada. Kemudian juga tidak ada tanwin, tidak boleh ashabun, tidak boleh. Karena nyender itu harus disterilkan dari al maupun tanwin yang ada di belakang. Saya, oke. Sekarang kita artikan dari depan. Wa, apa artinya wa? Dan Dan Alladzina orang-orang orang-orang yang kafaru, kafir mereka mengingkari, mereka telah ingkar, telah mengingkari, wa kazzabu, dan mereka telah mendustakan mereka telah mendustakan mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, terhadap ayat-ayat kami, ulaika mereka itu ashabun nari, penghuni penghuni surga. penghuni neraka, Neraka, maaf. Duh, otak gue, maaf. ashabun nari, penghuni Kenapa neraka. surga ya? Oke, jadi Nar. titik ya. Sekarang Ya. ini hum fiha khalidun ini kalimat baru. Nah, ini bisa ditanyakan nih. Model kayak tadi itu, i'rab ya. Ini jumlahnya jumlah apa? Hum fiha khalidun. ismiyah. 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 Kalau kenapa dinamakan ismiyah? Karena dimulai dari isim. Karena Isimnya hum. Baik. Kalau begitu, kalau kita sudah yakin bahwa itu adalah jumlah ismiyah, maka kita harus mencari dua jabatan penting dalam ismiyah, yaitu mubtada dan khobar, atau predikat, subjek dan predikat. Mana mubtadanya? Hum. Mubtadanya hum. Oke. tadanya hum. Oke. Kemudian hum itu pasti butuh khobar. Mana Iya. khobarnya? Khobar itu harus isim yang rofa. Khalidun. Khalidun. Nah, kebetulan kalau khalidun itu kalau kita mau jadikan sebagai khobar kan harus rofa. Apa tanda rofanya dari khalidun? Wow. Wow, oke. Kenapa sih tanda rofanya menggunakan wow? Kenapa tidak pakai dhammah saja? Rofa ya. Karena dia bukan mufrad. Karena dia bukan Karena dia mufrad. jamak. Karena dia Jamak jamak mudzakkar. muzakkar. Ya, kalau mufrad ya tunggal pakai dhammah, tapi kalau jamak mudzakkar rofanya harus menggunakan wow. Wow. Oke. Nah, sekarang hum itu artinya apa? Hum artinya Mereka Kalau khalidun apa artinya? kekal. Orang-orang yang kekal. Orang-orang Yang kekal. Oke. Kemudian fiha apa artinya fiha? di di dalamnya. dalamnya. Oke, sekarang kita sudah tahu kan mubtada'nya adalah hum, khobarnya adalah khalidun. Nah, kalau mengartikan langsung dari mubtada ke khobar. Jadi gimana? Mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Ada tuji yang dilupakan. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Gitu ya, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Di dalam surga. Surga Di ya, dalam neraka. Di dalam neraka. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan mengerjakan nanti kotak-kotak itu, nanti cara berpikir kita harus dipolakan seperti kotak-kotak itu. Jadi biar jelas, ini apa ini? Isim, dhamir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Mahal apa? Mahal rofa. Kenapa? Mubtada. Nah, gitu. Fi, apa fi? Fi itu Di dalamnya. harf jar. Harf jar. Harf itu mabni atau mu'rab? Harf itu mabni. Mabni apa fi? Di bawah. Kasroh. Fi itu huruf terakhirnya apa? Fa atau ya? Ya. Ya-nya mati atau hidup? Mati. Berarti Oh, sukun mabni apa? berarti. Mabni Sukun. Jangan terkecoh dengan bunyi. Tapi kita yakin pada tulisan. Kemudian Iya. ha itu apa? Isim apa?
Isim domir, Domir itu mabni atau mu'rab? mabni, Oke, mabni apa? mabni Ha, Mabni apa mabni ya? apa? Ha. fathah. Fathah. Huruf terakhirnya ha atau alif? Oh, alif, Alif mabni itu sukun. mabni sukun. Alif itu mati. Tadi udah terkecoh 2 kali. Ha itu alif. Alif itu mati akhirnya ya. Alif. Oke. Iya, Jadi mabni sukun, mahal mahal jar. ada fi kan? Fi kan harf jar. Jadi mahal jar karena Dijarkan oleh fi. Dijarkan oleh. Oke. Khalidun isim jamak mudzakkar. Mu'rab atau mabni? Mu'rob. Rafa, nasab atau jar? Rofa. Rafa. Kenapa rafa? Rofa. Jamak mujakkar. Wow. Karena sebagai khobar. 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 Tanda rafanya apa? Wow. Wow. Ya sudahlah, kita anggap bisa ya. Masih terbata-bata nih. Nggak apa-apa. Apa? Yang penting ada stroke-nya dikit-dikit nggak apa-apa, cukup. Ya. Oke. Ya, ini ayatnya juga nggak terlalu rumit ya. Pokoknya orang kafir, orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah berhak menjadi penghuni neraka dan mereka Kekal di dalam. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Oke, baik, cukup untuk hari ini. Oke. Ya. Si Pak Ustadz. Nah, silakan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu Rabbal Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz. Baik, Terima Terima kasih. kasih Pak Ustadz atas kesabarannya. Ani stay strong nih, gak mudah, I know, been there. Tapi Terima kita kasih ya. benar-benar harus. Gue dulu nangis gue di staircase nih. Jadi dari ruang dokter